Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu tanggal berapa sekarang? 17, dapat 18 apa 19 ya? Mungkin 19 kali ya. Jam 9 menuju 9.30. Nah, pagi ini kita akan sedikit sharing tentang masih pemantauan aki hasil tukar tambah dinasti 120 AH. Selama 2 minggu saya ngetes 2 aki 120 yang kemarin kita belajar untuk mencoba merancang desain tentang PLTS off-grid. Nah, tahap 1 mengukur beban-beban yang dipakai, yaitu lampu sorot untuk outdoor ya, 2 lampu 2 titik, ada lampu sorot 50 watt dan lampu DC 7 watt. Setelah di tahap pertama kita ukur, maka kita dapat bahwa hasilnya watt hours-nya itu per malam sekitar 300 sampai 400 watt hours. Jadi untuk menghidupkan 2 lampu sebesar 32 watt ya, 12 jam dibutuhkan total ya mungkin 380 sampai 400 watt hours. Itu kebutuhan per malamnya. Nah, setelah step satunya dapat 400 watt hour, step 2-nya adalah menghitung kita butuh berapa aki. Nah, dari uji coba selama hampir 2 minggu, ternyata untuk 400 watt hours minimal kita harus menggunakan 2 aki. Karena kalau 1 aki aja itu nanti DOD-nya di bawah 50% atau voltage-nya ya. Voltage di saat pagi hari jam 6. Nah, voltage si inverter ini akan di bawah 12 volt. Jadi untuk patokan jika DOD-nya 50%, bebannya 400 watt hour setiap malam, kita butuh 2 aki. Nah, sekarang saya mau ngecek yang 2 aki sisanya yang belum kita oprek. Jadi selama 2 minggu kita testing untuk off-grid, yang 2 lagi saya diamkan apakah ini ngedrop atau enggak ya. Sekalian ngetes nih kualitas dari aki hasil tukar tambah dari lapaknya Roman Battery. Nah, untuk hasil pengecekan seperti biasa kita pakai tester Ansel, baterai tester murah meriah 300.000, dapat 2 biji dulu gitu ya. Dapat dari AliExpress kalau nggak salah. Nah, jadi selama 2 minggu ini nggak dicas, nggak dipakai, jadi betul-betul didiamkan untuk ngecek apakah kualitas akinya ini bocor, masih oke, stabil atau gimana ya. 2 minggu nggak diapa-apain ya. Kalau kemarin kan kita testing sejak beli itu 2 minggu, setelah yang satunya dites 2 minggu ke off-grid, yang 2 minggu lagi ini nggak diapa-apain yang 2 ya. Sebelum kita gabungkan paralel menjadi 4. Oke, kita tes. Waktu kita pertama kali datang, kita tes akinya CCA-nya di atas 1000. Oke, sekarang chargingnya 81%, healthy-nya 100, kondisi voltage 12.6, CCA di 921. Jadi stabil ya, selama 2 minggu dianggurin, nggak dicas, nggak di apa-apain, si aki ini memang masih CCA-nya masih tinggi banget, masih 900. Sekarang kita tes aki yang keduanya juga sama, yang ini dianggurin selama 2 minggu, nggak dicas, nggak dipakai, apakah dia ngedrop ataukah memang kualitasnya oke banget. Kita pakai rating CCA-nya di 600 karena ini ampere hours-nya di 120. Nah, ini 600 ya. Kita biasanya nih kalau kita si capitannya agak kurang bagus, maka si hasilnya juga kurang bagus. Tadi sebelumnya saya udah tes, ini masih di atas
900 sih harusnya. Kita ulangi. Nah, pengetesan kedua naik ya jadi 818, CCA-nya 12,7. Ini kalau kita agak dibetulkan posisi capitan, maka hasil pengukuran juga akan agak berubah gitu ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai hasil pengukurannya capitannya kurang oke gitu. Kita ulangi lagi ya. CCA di 600 testing, Aki dinasti hasil tukar tambah 2 minggu dianggurin atau hampir sebulan kita beli nih. Nah, sekarang hasil pengetesan ketiga 982. Jadi akinya memang berkualitas bagus banget ya. Untuk tukar tambah kemarin IR-nya juga masih terpantau 3, nggak bocor. Sudah sebulan kita beli, 2 minggu kita anggurin, 2 minggu kita tes, kondisi oke. Nah, sekarang setelah kita pastikan kondisi aki dari 4 hasil tukar tambah itu kondisinya bagus, maka saya akan gabungkan keempat-empatnya secara paralel, karena ini akinya aki inverternya pakai yang 12 volt gitu ya, yang 24 voltnya ada di Bandung, jadi kita nggak pakai sistem secara seri. Panel masih 1 kali 100 watt peak, yang di MPPT 2 kali 100 watt peak, jadi 300 watt peak untuk off gridnya. Kita off kan dulu. Saya akan gabungkan sekalian nge-review tentang kabel jumper, kabel aki yang saya gunakan di dalam sistem off grid saya ini. Oke, kabel jumper akinya sudah kita pasang, minus. Jadi untuk 4 kali 120 Ah kita membutuhkan kabel jumpernya sebanyak 3 pasang ya. 1, 2, 3 untuk yang kutub plus, kemudian 3 juga untuk yang minus. Ini sementara inverter masih saya taruh di atas aki karena uji cobanya cuma buat lampu penerangan saja, belum dipakai buat beban-beban berat. Sekalian mau beres-beres dulu gitu ya untuk off grid. Nah, sekarang sudah terpasang, kondisinya 12,5 untuk di controller yang putih. Jadi 4 kali 120 Ah ini dicas oleh controller putih 1 dan MPPT. Yang ini untuk menyalakan lampu DC otomatis gitu ya. Jadi saya setting untuk on off-nya dari controller putih ini untuk lampu DC indoor. Kemudian yang MPPT itu baru dipasang 200 watt peak. Nanti kita tambah lagi buat ngecas 4 aki ini. Nah, nanti kita lihat nih setelah kita upgrade dengan 4 kali 120 Ah untuk pemakaian 400 watt hours per malam, nanti kondisi DOD nya nih jadi berapa ya. Untuk lampu sorot atau mungkin total pemakaian tiap malam 32 watt. Karena kalau siang sih lebih mudah ya, karena kita kan di charge oleh matahari. Tapi kalau malam, nah intinya PLTS itu kan seandainya kita cuma ngandelin doang dari listrik yang ada di baterai atau di aki. Sampai seberapa aman kalau malam kita kuras berapa watt hours. Nah, dengan kemarin kita pakai 2 aki, patokan kita adalah 400 watt hours. DOD nya mentok di 12 volt, atau ya kalau mendung misalkan
itu masih di 11.9, 11.8 lah ya, masih batas aman. Oke, ini hari kedua kita uji coba PLTS Off-Grid dengan upgrade 4 kali 120 watt hours. Masih uji cobanya ke penerangan lampu indoor dan outdoor. Malam kemarin kita coba nambah beban lampu untuk indoor AC, jadi total pemakaian sebelumnya di outdoor saja 32 watt, ditambah indoor untuk 6 titik lampu itu juga sekitar 30, jadi totalnya adalah 65 watt untuk beban di rumah saya ini. Nah, kemarin 500 watt hours ya. Sekarang kita akan testing lagi. Mana ini ya? 46. Kita reset dulu ya. Nah, ini 47 outdoor dan lampu apa nih? Lampu belajar ini ya. Kita reset dulu. Oke. Ini lampu indoornya belum dinyalakan. Saya matikan dulu nih lampu ininya. Nah, 35 ini adalah lampu outdoornya. Baru starting di 35. Posisi dari inverter 12.6 volt. Oke, saya nyalakan lampu indoor, naik menjadi 66 watt. Nah, ini adalah beban untuk indoor dan outdoor. Indoornya 35 watt tadi itu cuma 2 titik karena satu lampu AC 7 watt, satunya lampu tembak 50 watt, sehingga beban di luar itu 2 titik saja, itu 30 watt sendiri ya. Sementara di dalam ruangan 30 watt itu bisa untuk 6 titik dengan menggunakan lampu sekitar 5 dan 7 watt. Jadi lampu tembak memang boros. Oke, nanti kita lihat ini untuk indoor, lampu indoornya paling sampai jam 9, jam 10 udah dimatikan. Jadi untuk menjelang pada tidur biasanya karena terang banget ya indoornya, jadi beralih ke lampu PLN yang 1 biji doang sekedar menyinari indoor, dan lampu DC Shinjuku 5 watt di ruang dapur. Jadi untuk malam selama ada aktivitas kira-kira bebannya adalah 65 watt.